setelah kita mempelajari tahsinnya, yuk sedikit kita kaji maknanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan mati dan hidup. Bukan hidup dan mati, namun mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Al-maut dulu, setelah itu al-hayat. Dalam ayat ini ada pesan tersirat bahwasanya segala sesuatu itu asalnya adalah tidak ada dulu, baru setelah itu ada. Hanya satu yang asalnya ada dan seterusnya ada, dialah Allah Ta'ala. Selain itu semuanya asalnya tidak ada. Alladzi khalaqal mauta, asalnya manusia itu tidak ada, mati dulu, kemudian setelah itu hidup, setelah itu mati lagi, setelah itu hidup lagi, dibangkitkan nanti. Sedikit berbicara tentang, kalau berbicara tentang fase kehidupan manusia, maka di ayat yang lain disebutin wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bagaimana mungkin kalian itu berkufur kepada Allah Ta'ala sedangkan kalian itu aslinya adalah mayit semuanya, mati semuanya itu. Kemudian fa ahyakum, Allah hidupkan. Kemudian setelah hidup, ya hidup nih di alam dunia, setelah itu dimatikan lagi alam kubur, setelah itu dibangkitkan, dihidupkan lagi. Jadi jelas ya di sini disebutin maut dulu, baru setelah itu hidup. Karena memang fasenya adalah mati dulu, setelah itu hidup. Dan kita berada di fase kehidupan yang pertama. Kehidupan yang sifatnya fana, tidak selamanya gitu. Allazi khalaqal mauta wal hayata, apa tujuan Allah Ta'ala atau apa pesan di sini disebutin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, kalian semua, kita semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan bukan aksaru, yang paling banyak amalnya, tidak, namun yang paling baik amalnya. Subhanallah. Terkadang kita ketika beribadah fokus kepada banyaknya amal, namun kita tidak sadar bahwasanya dasar ibadah itu harus dengan ilmu dan tuntunan. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Beliau mengatakan, aswabuhu wa akhlasuhu. Aswabuhu, shawab, yang paling benar, wa akhlasuhu, yang paling murni karena Allah Ta'ala. Itulah amalan yang paling baik, bukan yang paling banyak. Karena kalau banyak, kalau tidak diterima, contohlah, ada susu ember 10 liter, mau kita jual, harganya normalnya per liter 5.000. Dah 10 liter berarti 50.000. Kemudian setelah itu dia semangat tuh, pengen bangga, seneng karena punya susu yang banyak tuh kan. Wah, udah di bayangannya tuh udah dapat aja tuh 50.000 tuh. Tiba-tiba entah sengaja nggak sengaja masuk kotoran burung, plak gitu. Kira-kira gimana hasilnya tuh? Gimana tuh? Dijual masih tetap laku, bahkan bisa jadi tidak ada satupun yang menerima. Kenapa? Karena ada kotorannya. Nah, itulah sedikit ilustrasi ketika kita beribadah itu atau ketika kita beramal itu. Sebelum fokus kepada banyaknya amal, perhatikan dulu, bener apa enggak nih, sesuai tuntunan apa enggak nih. Setelah itu murni atau enggak nih karena Allah Ta'ala. Hilang salah satu dari dua rukun itu, sesuai tuntunan dan juga murni karena Allah Ta'ala, maka amal itu walaupun banyak hangus, tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Sayang sekali. Maka di sini disebutin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai bentuk ujian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Makanya diciptakan mati hidup, mati hidup. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Tuhan kami yang telah atau Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Jadi mati itu 2 kali, hidup juga 2 kali. Hanya bedanya apa? Di sini disebutin di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abi Hatim dengan silsilah sanad yang bersambung kepada Imam Qatadah, dalam ayat allazi khalaqal mauta wal hayata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azalla bani Adam, sesungguhnya Allah itu merendahkan bani Adam bil mauti,
dengan kematian. Wa ja'ala dunya daru hayah, dan jadikannya dunia itu tempat hidup, tsumma darul maut, kemudian tempat mati. Wa ja'al akhirah, dan dijadikannya akhirat itu daru jaza, tempat pembalasan, tsumma daru baqa, kemudian tempat kekal. Kekal dalam kesenangan atau kekal dalam kesengsaraan. Itulah akhirat. Dari mana ujiannya? Ujiannya adalah dengan adanya kehidupan dan kematian, atau lebih tepatnya kematian dan kehidupan. Agar manusia itu belajar untuk apa dia hidup. Kemudian mau kemana dia setelah hidup. Nah, baru setelah itu ketika dia sudah dapat jawabannya, maka pasti tujuannya kepada satu. Beramal dengan sebaik-baiknya amal. Selama dia hidup. Dengan sebaik-baiknya amal. Bukan sebanyak-banyaknya amal. Apa itu yang paling baik amalnya? Aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling sesuai tuntunan, benar enggak cara pengerjaannya, dan juga paling murni atau murni karena Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tentang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian ditutup dengan firman Allah Ta'ala, wa huwal azizul ghafur. Seolah-olah di sini Allah Ta'ala ini pengen mengatakan seperti ini. Setelah berbicara tentang ujian kehidupan dan kematian, maka manusia itu ketika beramal, maka amalan manusia itu kan kalau baik dibalas dengan kebaikan, ya kan? Kalau buruk maka jangan salahkan siapa-siapa melainkan dirinya sendiri. Maka saat itu ditutup dengan Al-Aziz. Jadi Allah itu maha perkasa, seolah-olah pengen mengatakan seperti ini. Ketika Allah pengen memberi, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Begitupun sebaliknya. Ketika Allah Ta'ala itu pengen menahan, maka tidak ada satupun yang dapat mengalirkannya. Kemudian, ya maksudnya ketika seseorang itu beramal, maka Allah balas. Kalau Allah sudah membalasnya, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya atau mengalirkannya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian juga Al-Ghafur, Allah maha tahu bahwasanya terkadang ketika kita beramal, banyak sekali kekurangan-kekurangan. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, belum 1 menit udah langsung ingat kunci. Oh ternyata kunci itu di balik lemari. Langsung ingat tuh kunci yang hilang, kunci yang lupa itu langsung ingat. Atau ketika baru takbir Allahu Akbar, si Ade nggak ada yang jemput, langsung hilang fokusnya itu ketika beramal itu. Yang harusnya ketika takbir Allahu Akbar, langsung pandangan menghadap ke arah sujud. Kepala pandangan ke arah sujud, dan hati connect langsung ke Rabbul Arsyil Azim, kepada Allah Ta'ala. Namun dalam perjalanannya kita banyak nggak khusyuknya kan? Maka seolah-olah di sana ya Allah maha memahami kondisi hambanya. Oleh karenanya Allah ampuni itu. Ya udah nggak apa-apalah. Untuk hamba-hamba yang beriman, yang terpilih, ketika ada kurang-kurangnya Allah Ta'ala, ya udah nggak apa-apalah. Ketika dia sudah berusaha dengan maksimal namun tidak bisa maksimal, maka di sana seolah-olah Allah pengen mengatakan seperti ini, Allah maha pengampun, ya Allah memaafkan setiap kelalaian Allahu Akbar, setiap kekuranganmu Allah Ta'ala maafkan dengan firman Allah Ta'ala Al-Ghafur, dengan syarat si hamba itu selalu kembali kepadanya, selalu memohon ampun, selalu bertaubat, dan selalu beristighfar kepadanya.